Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya jami'al malaikatil muqarrabin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وإلى جميع مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات ولجميع حاجتنا في الدنيا والآخرة شهدنا لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada pagi hari ini Allah masih berkenan untuk membimbing kita, mengarahkan kita untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas, yang lebih bahagia, yang lebih sabar, lebih bersyukur. Dan itu ditandai dengan semangatnya kita di dalam menjalani ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang terbaik, antara lain adalah sholat berjamaah, dan juga setelah itu kita lanjutkan kepada ta'lim. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dari junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah memberikan kepada kita pencerahan. Cerah karena sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk menikmati segala kenikmatan yang Allah ciptakan. Jadi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah itu untuk menikmati hidup. Nah, cuman karena manusia itu tidak mengikuti arahan, akhirnya hidup ini seringkali hilang kenikmatannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah mengenai doa. Bahwa doa itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Jadi nggak ada kunci yang lain. Yang lain-lainnya itu nanti sebagai, kalau dikatakan, tindak lanjut dari doa itu. Di mana jemaah Allah menyatakan di dalam salah satu ayatnya, yaitu di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah yang keempat. Surah yang keempat, ayat 28. Di sini Allah menyatakan, "A'udzu minasyaitonir rajim. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa."
Ini ada dua potongan ayatnya. Kalau kita bagi, yang masing-masing memberikan satu kelengkapan. Jadi seperti dua sisi mata uang. Kalau kita lihat potongan yang kedua dulu, wa khuliqal insanu dha'ifan, bahwa telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ini yang kita sadari dulu. Jadi mau dibantah nggak bisa bahwa manusia kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, doa, makhluk yang doa. Nah, seringkali ada orang-orang yang merasa kuat, yang merasa hebat, tapi justru ini bertentangan dengan fitrahnya manusia itu lemah, sehingga rasa hebat itu tidak akan mengantarkan orang kepada kebahagiaan, menjadi sombong, menjadi orang yang tidak butuh terhadap Allah. Nah, kita bagaimana perjalanan Fir'aun dari awal sampai kematiannya, tidak ada bahagia-bahagianya, walaupun jabatannya tinggi, paling tinggi banget, hartanya banyak, pendukungnya banyak, tapi nggak pernah merasakan kebahagiaan. Nah, jadi di sini ketika kita melawan arus, jadi Allah menyatakan bahwa khuliqal insanu dha'ifan, manusia itu aku ciptakan dalam keadaan lemah. Kita kemudian merasa hebat, merasa kuat, maka rontoklah dan hilanglah rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Justru kita akan merasa bahagia ketika kita menyesuaikan dengan fitrahnya kita ini lemah. Nah, jadi itu kita sadari dulu. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita nyatakan dulu bahwa saya ini lemah. Nah, setiap orang yang lemah, yang merasa lemah, tentu dia butuh pelindung, butuh pembimbing, butuh pemberi. Nah, karena lemah, seperti pengemis gitu ya, butuh pemberi. Namun jangan sekalian, lemah di sini adalah lemah di hadapan Allah. Nah, karena lemahnya kemudian Allah lengkapi sisi yang satunya lagi, yaitu di bagian yang pertama dari ayat ini, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Di sini yuridu pakainya fi'il mudhari. Dia Allah selalu menghendaki untuk keringanan. Allah selalu ingin menghendaki atau berkehendak memberikan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan ankum terhadap kalian. Jadi karena manusia ini dalam keadaan lemah, maka Allah memiliki kehendak yang terus-menerus sekarang dan yang akan datang untuk manusia dengan kasih sayangnya, yaitu memberikan keringanan-keringanan, memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi mana ayu khafifah ini bisa diartikan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan terhadap kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kau jelaskannya. Jadi satu sisi Allah tadi menyatakan bahwa manusia itu lemah kondisinya, maka Allah mengenalkan diri kepada kita dalam ayat yang pertama di surah Al-Fatihah, itu Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, karena sayangnya Allah sama kita yang lemah ini, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi tandanya seseorang sayang kepada orang lain, orang itu akan memberikan kemudahan-kemudahan. Itu sayang. Misalnya ngurus KTP gitu ya. Jadi kalau pemerintah ini sayang sama rakyatnya, dipermudah ngurus KTP, ngurus SIM. Ya, ini kan dulu sulit sekali ya, dari 10 orang yang ikut ujian SIM itu bisa jadi nggak lulus semua. Pengalaman ya, banyak yang akhirnya nggak ujian ya, nembak. Jadi kebiasaan nembak, akhirnya nembak beneran. Ya. Jadi ketika pemerintah sayang sama rakyatnya, dipermudah bikin SIM. Uang sudah puluhan tahun mengendari motor, naik turun gunung itu udah lancar gitu, jago, bahkan pasangan gitu. Ya kan? Begitu ujian SIM nggak lulus. Loh, ini yang salah siapa ya? Soalnya yang salah atau siapa yang salah? Karena nggak mungkin orang udah puluhan tahun naik motor, bahkan pas tangan pun bisa jalan, lu ujian SIM kok nggak lulus? Ini berarti mempersulit, nggak mempermudah. Jadi yang harus dirubah soalnya. Soal ujiannya harus dirubah, jadi nggak menyulitkan. Nah, jangan sekalian, kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Maka karena Allah itu sayang sama kita, sebagaimana Dia Allah mengenalkan dirinya kepada kita bahwa ini loh saya ini, zat yang paling sayang di antara para penyayang. Maka yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki siang dan malam untuk memberikan kemudahan-kemudahan hidup kepada manusia. Nah, disinilah sama sekalian, kemudahan hidup itu Allah tawarkan dan Allah berikan kepada kita dengan informasi lanjutannya, yaitu di dalam surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ini surah kedua. Itu Al-Mu'minun. Ya, 40. Ya, jadi kadang ini yang mana gitu ya, Al-Mu'minun gitu. Oh, berarti betul tadi ya. Kita kadang-kadang suka keliru karena hampir mirip-mirip gitu. Oh, Al-Mu'min ternyata surat ke-40. Yang 23 Al-Mu'minun. Nah, nanti setelah ini nggak lupa lagi. Kalau tadi masih lupa karena ada yang mirip. Misalnya kalau udah Al-Mu'min surat berapa? Langsung 40. Al-Mu'minun ayat apa? Surat 23. Itulah salah satu rumahnya kita. Oh iya, saya lupa, suka lupa. Nah, kita kan udah dapat. Nah, surat Al-Mu'min ada yang menyebut juga surat Ghafir. Ini nama lain. Ustaz itu nggak ada itu di Quran saya, itu surat Al-Mu'min saya cari sampai kompet. Saya buka semua halamannya nggak ada, itu surat Al-Mu'min itu. Dan ternyata di Quran itu namanya Ghafir. Nah, nanti ada Quran yang surat ini namanya Al-Mu'min. Nyari nama Ghafir nggak ketemu. Nggak ada Ghafir sini. Oh, ternyata dalam satu Quran ada Al-Mu'min disebut, ada Quran yang lain nyebutnya Ghafir. Itu sama aja itu. Al-Mu'min sama Ghafir. Surat ke-40 di ayat yang ke-60. Allah berfirman di sini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berfirman Rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, mintalah kamu padaku. Manusia, mintalah kamu padaku. Kamu lemah, kamu butuh bimbingan, kamu butuh pemberian. Gak usah khawatir, aku ini Maha Pengasih Maha Penyayang. Minta saja, bukan enak.
Jadi ada tamu di rumah kita tahu dia orang jauh ya. Jadi butuh banyak fasilitas. Nah, kita bilang sama tamu kita, sudah pokoknya yang ada kamu nikmati, nanti kalau kurang atau ada apa-apa bilang aja sama saya. Ya, apa yang dibutuhkan nanti ya, bilang aja, ngomong aja. Ini namanya kita permudah tamu. Jadi Allah ngomong pada kita yang memang dia menciptakan kita lemah. Maka Allah katakan, hambaku, kalau ada apa-apa minta saja padaku. Gak usah khawatir. Kamu lemah tapi gak usah khawatir. Tinggal kalau ada apa-apa minta saja. Maka berkata Allah, astajib lakum, aku akan penuhi permintaan. Nah, jadi yang pertama tadi kita sadari, kita ini lemah, kita butuh pemberi, kita butuh pelindung, kita butuh pengarah. Dan Allah telah memberikan keputusan kepada kehidupan kita akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Maka mintalah padaku, maka akan aku berikan. Dan karena Allah itu sayang sama kita, di bagian yang kedua di surat ini, ayat ini, Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau kamu nggak mau minta, nanti kamu akan celaka. Bahasanya gini sih, apa maksud daripada potongan ayat ini? Kamu itu lemah, butuh pembimbing. Kamu nggak minta bimbingan, celaka pasti. Tersaja. Kamu itu lemah, butuh pemberi. Bukan nggak mau minta, maka kamu akan kehausan, kamu akan kelaparan. Ini bahasa ujungnya ini, yang bawah. Itu disebut jahanam. Jahanam itu Allah sudah menciptakan dua tempat, surga dan neraka. Jahanam dan adun misalnya, Firdaus dan sebagainya. Nah, kita ini lemah, maka minta petunjuk pada Allah, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, supaya jangan salah jalan. Tetapi kita merasa pintar, wah enggak butuh, udah ngerti mana jalannya yang bagus. Ternyata salah jalan dia. Jalannya halus, kanan kirinya kelihatannya indah, ujungnya ternyata neraka. Ini nggak bisa balik lagi. Ya, kalau kita salah jalan di mana? Di jalan mana gitu ya, jalan Supomo misalnya, terus Harjo. Itu kalau kita kelancor, sudah salah bisa balik arah, muter balik lagi. Tapi kalau ini nggak bisa, udah lanjut jalan masuk ke situ, sudah di situ. Selama berapa kesalahannya, ya, tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya banyak, di situ nanti baru akan diangkat oleh Allah. Diangkat, bukan muter balik, nggak bisa terbalik, diangkat sama Allah, dipindah. Itu setelah kesalahannya dinetralisir. Dan maka di sini minta petunjuk, karena kamu lemah, jangan merasa pintar. Kamu juga kekurangan, kamu itu kelaparan, kamu itu kehausan, minta padaku, nanti tak kasih. Nah, maka jemaah sekalian, di sini Allah menyatakan, ini terpenting urutan-urutannya. Oh, yang minta, tapi mintanya yang mana dulu gitu. Jadi jangan sampai kita salah memprioritaskan. Karena kebanyakan orang ini salah memprioritaskan. Mana seharusnya yang diminta dulu, mana seharusnya yang nomor 2, yang nomor 3 dan sebagainya. Dalam urutan hadis, di dalam salah satu hadis qudsi riwayat Muslim, Allah menyatakan, ya ibadi kullukum dhalun wa yabaku, setiap kalian itu tersesat. Ini salah satu bentuk kelemahan tadi. Jadi salah satu bentuk kelemahan manusia itu pada awalnya tersesat jalan. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Jadi kalau Allah beri petunjuk, tersesat manusia, semuanya tanpa kecuali. Fastahduni, maka mintalah kepadaku petunjuk. Uhdikum, pasti aku tunjukkan. Oh, berarti awal daripada manusia itu semuanya tersesat. Awalnya. Dan siapa mereka yang tidak tersesat? Mereka yang minta petunjuk kepada Allah. Ya, contohnya
misalnya tersesat itu, salah satu contohnya misalnya Allah menyatakan as-sholatu khairu minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi awalnya semua orang tersesat, tidur lebih baik daripada sholat, sehingga dia menghabiskan waktu tidurnya dari isya sampai subuh. Semua orang begitu awalnya, enak tidur sampai subuh. Padahal dalam hadis tadi dikatakan orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk tidur sampai subuh, berarti malam itu dia dikencingi sama setan. Ya, dan kencing setan itu baunya luar biasa. Nah, tapi nggak tercium oleh hidung ini, dia tercium dalam alam ruhiyah, baunya kencing setan. Tapi betah ya, dikencingi malah betah tambahnya. Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat nafilatan laka asa ayat taqarrubu kama qama mahmuda. Dari sebagian malam jangan dibuat tidur semua sampai subuh, tapi sepertiga malam bangun untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat lebih baik daripada tidur. Jadi over kalau kita tidur dari sisa sampai subuh, ini over, berlebihan. Nah, orang yang makan nasi, ukuran nasi katakanlah 3 piring, ya 3 kali sepiring ya, berarti 1 kali makan 1 piring. Ukurannya kita manusia normalnya makan nasi adalah sepiring 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Tapi karena keenakan, nasinya enak, lauknya enak, keenakan makan, iya, pagi nambah, siang nambah, sore nambah, jadi 2 piring kali 3, jadi harusnya 3 piring sehari makan 6 piring karena enak makannya, lauknya enak. Jadi ini keenakan makan, over, enak memang makan itu, keenakan dan lauknya enak juga. Akhirnya karena over, apa yang terjadi? Diabetes, kolesterol, jantung. Jadi sebagian besar penyakit anak Adam itu berasal dari perutnya. Itu sebagian besar dari dia pada dalam disebutkan. Sebagian besar penyakit anak Adam ini berasal dari perutnya karena keenakan makan. Tidur itu keenakan tidur. Ya, jadi Allah menyatakan jangan kamu habiskan waktu malam untuk tidur, tapi sampai sepertiga malam, kamu bangun. Nah ini kalau kita keenakan tidur malamnya, ini yang kena penyakit itu ruhiyah kita, spiritual kita, mental kita. Jadi kalau tadi keenakan makan, yang kena fisiknya, keenakan tidur, yang kena mentalnya. Jadi kalau dikatakan siapa mereka orang yang bersih dari munafik, tandanya adalah orang yang telah bisa istiqomah bangun malam. Jadi tandanya gitu. Kalau kita masih belang beton, nah disitu berarti masih ada titik-titiknya. Jadi kalau kita ingin tahu, saya masih banyak munafiknya, sholat malamnya susah. Tapi kalau munafiknya sudah mulai kurang, bahkan bersih dikatakan, maka sholat malamnya itu otomatis sudah. Jadi over tidur menyebabkan kemunafikan. Kenapa? Kencing setan dia malam. Jadi setiap malam itu kena kencing. Bagaimana sesuatu yang kena kencing tiap hari? Coba kalau kita cium, atau nggak usah dicium deh ya, itu tempat duduk kita di rumah yang tiap hari dikencingi kucing. Gimana kira-kira? Tiap hari dikencingi kucing. Wah, baunya luar biasa. Dari jauh itu udah kayak kencing kucing ini, udah kayak gue tahu bau. Nah, kalau tiap hari dikencingi sama setan, maka di situ akan menjadi manusia-manusia yang kalau dikatakan berkualitas rendah dalam ibadahnya, gara-gara kencingnya setan. Nah, maka coba kita sekalian, kenapa banyak manusia yang tersesat di sini? Karena mereka merasa pintar, merasa tidak butuh Allah, sehingga permintaannya kebalik. Yang dia balik diminta adalah permintaan yang harusnya posisinya di nomor 2. Di nomor 2 Allah menyatakan, ya ibadi, kullukum ja'i wa yabaku. Setiap kalian itu kekuatan, kelaparan, kehausan,
butuh sandang, papan, pangan. Illa man at'amtu, kecuali yang aku beri. Sandang, papan, pangannya itu aku beri. Fastalqimuni, maka mintalah padaku, maka uliku. Aku akan penuhi, aku akan berikan kamu. Hilang laparnya, akan berikan hilang hausnya. Tadi siapa? Ini harusnya nomor 2. Permintaan kita kepada Allah di nomor 2 kan. Nggak salah kita memang harus minta, tetapi kebanyakan orang ini minta nomor 1. Siang malam yang dipikirin bagaimana pakaian saya, bagaimana rumah saya, bagaimana kendaraan saya, bagaimana sandang, papan, bagaimana makanan saya. Ia berimbang di dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq. Minta kepada Allah, tapi yang tiap hari yang fokus di kita itu adalah sandang, papan, pangan, termasuk kendaraan. Itu yang dibikin syagama. Berdoanya yaitu, fokus kerjanya yaitu. Akhirnya wa ma fil akhirati min khalaq. Akhirnya akhiratnya nggak dipikirkan, nggak dapat akhirat. Nah mulai hari ini sama sekali ya, doa itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Tetapi doa harus mengikuti skala prioritas. Sebenarnya selama ini kita sudah dari kebiasaannya sudah benar, tapi keyakinannya yang belum benar. Kenapa? Kebiasaan sehari-hari sebenarnya kita sudah setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Tapi sementara ini doa itu hanya menjadi kebiasaan saja, bukan menjadi satu keyakinan bahwa ini loh doa yang paling penting yang harus kami minta tiap hari. Jadi sementara ini yang diminta itu utama adalah hidayah, petunjuk supaya kita bisa. Tapi prakteknya yang digeluti, yang difokuskan tiap hari, bagaimana jabatan saya, bagaimana harta saya. Sampai arosi wal mutasi, orang yang nyogok dan yang disogok masuk neraka itu hilang dari pemilu, hadirnya hilang. Kalau diberi dan ngasih dan memberi pemilu itu nggak nyogok, biasa saja. Coba tanya UI itu langsung nyogok apa enggak ya? Kita jangan putusin sendiri gitu. Oh enggak, itu bukan nyogok. Dia katanya. Coba kalau kita lihat itu orang yang ngasih duit itu, ada nggak harapan supaya suaranya untuk saya yang saya ngasih? Ada nggak? Pasti kan? Itu namanya nyogok. Kalau hadiah itu nggak penting, kamu nggak usah nyoblos saya, nyoblosan yang lain saja. Tapi ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Bahkan kemarin ada yang kampung itu. Jadi dia berbagi duit, istrinya yang dapat suara cuma 5. Ngamuk itu, mana kemarin yang kasih duit ini kembalikan semua. Itu nyogok katanya. Gara-gara itu hilang itu hadisnya. Rasulullah SAW benar. Ustaz gimana? Udah terlanjur dapat kemarin infakin lagi, kasih anak yatim, kasih masjid, kasih musola. Udah dikasih. Kalau nggak diterima marah-marah dia. Ya udah terima saja, tapi kalau dimakan. Ya kasih anak yatim. Nah itu baru hadiah itu. Ketika kita ngasih anak yatim baru itu hadiah untuk anak yatim dari kita. Tapi kita nggak mau disogok. Nah ini rusaknya negara kan gara-gara itu. Gara-gara sogok dan menyogok itu. Karena itu modal. Nanti setelah jadi harus kembali modal. Kemarin saya nyalon habis berapa miliar. Sekarang harus kembali. Nah akhirnya korupsi ini. Katanya ingin negaranya apa itu baldatun thayyibatun walaupun dibangun dari sogok dan nyogok gimana. Nah ini seperti ini harus mulai dirubah. Nah jadi jemaah sekalian di sini tidak salah ketika kita minta kepada Allah, ya Allah cukupi sandang saya, cukupi papan saya, cukupi pangan saya, tidak salah. Tapi itu setelah kita minta hidayah. Jadi mulai hari ini sama sekalian ketika kita sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, di dalam hati kita harus ditanam inilah permintaan saya yang pertama sebelum saya minta yang lain.
paling penting di antara permintaan-permintaan yang penting yang lain. Jadi petunjuk ini lebih penting daripada sandang, papan, dan papan. Karena apa gunanya? Seperti Firaun tadi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak, tapi tersesat. Ya, akhirnya dia menjerit-jerit ketika sholat umum, ingin ngaji sama Nabi Musa. Loh, kamu dulu gak diajak ngaji? Udah diajak tapi saya gak mau. Ya udah, sekarang udah selesai urusanmu, sekarang buatku rasakan akibatnya. Kamu kenapa kena stroke? Emang gak ada yang ngasih tahu kalau makan berlebihan itu bisa kena stroke? Ada yang ngasih tapi saya enakan makan. Ya sudah, sekarang udah kena stroke, nikmati stroke-nya, diobatin sampai sembuh. Di neraka sampai kebakar semua itu dosa-dosanya, baru nanti akan sembuh, akan diangkat oleh Allah dari neraka. Itu hukumnya hampir-hampir mirip sebenarnya antara dunia ini. Nah, jadi jamaah sekalian di sini ada dua permintaan yang sangat penting yang tidak boleh kebalik. Yang seperti kita ngeklik angka di ATM, angkanya sama tapi kalau kebalik keluar nggak duitnya? Nggak keluar ya. Kalau yang nomor pertama ya pertama, kedua, jangan bolak-balik, nggak bisa. Berminta kepada Allah, mohon kepada Allah, dibolak-balik, tersesat jadinya kita. Akhirnya kita ketipu sama dunia. Nah, ini jamaah sekalian. Maka dua permintaan ini yang terpenting mulai kita coba rangkai, kita coba yakini, kita pasang, sampai Allah kemudian nanti akan membalik yang terbalik. Maksudnya terbalik dibalik sama Allah jadi benar. Jadi tadi kalau misalnya setiap hari yang kita dengar dan kita ucapkan adalah as-sholatu khairum minan naum, tapi prakteknya yang dipraktekkan kita kebanyakan adalah an-naumu khairum minas sholat. Ya kan, tidur itu lebih baik daripada sholat. Prakteknya begitu. Mulai hari ini kita minta kepada Allah, tunjukkan aku ya, tunjukkan. Supaya nanti Allah balik. Mulai hari ini kita akan melihat bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Maksudnya apa? Jangan habiskan waktu tidurmu di waktu malam, maka bangunlah sebelum subuh untuk sholat malam. Supaya apa? Diangkat derajatnya Allah SWT. Begitu juga dalam surat yang sudah semua orang hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu yang dihafal, yang dibaca ketika sholat. Tapi prakteknya, walaupun dia sholat tiap hari, dia mengatakan prakteknya itu dunia lebih baik daripada akhirat. Buktinya demi jabatan dia rela untuk sokok menyokok. Berarti kan yang penting kan dunia ke akhirat ini. Nah, kalau akhirat kan arosi walaupun kasih tidak usah nggak boleh nanti neraka. Tapi demi jabatan dia nyokok menyokok. Bahkan demi dunia nabrak-nabrak aturan. Ini berarti apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bunyinya, tetapi prakteknya walal ula khairul laka minal akhirah. Ini gara-gara ketika ihdinas siratal mustaqim itu hanya jadi nyanyian. Quran dijadikan nyanyian. Ada ayatnya. Kata Allah, qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala. Kamu tahu nggak, kata Allah, siapa mereka orang yang sangat rugi di dalam semua ibadahnya? Ibadahnya itu rugi ya. Dengan ibadahnya dia rugi. Ternyata dia adalah orang yang mengambil ayat ya, sebagai yaitu candaan, sebagai nyanyian. Ayat dijadikan nyanyian. Maksudnya apa? Dia dibaca tiap hari, tetapi prakteknya nggak dipraktekin. Itu berarti ayat dijadikan nyanyian, dijadikan candaan. Nah, mulai ini sama sekalian kita harus ubah. Kita harus ubah bahwa yang terpenting bagiku ya Allah adalah petunjuk. Setelah itu baru minta sandang, papan dan sebagainya. Sampai berapa itu? Belum ya, maksudnya saya mau ngasih ini nanti ada tanya jawab itu. Nah, jamaah sekalian, doa lengkapnya adalah ada sebagiannya dari ayat, yang kedua adalah dari hadis. Setelah kita siang dan malam minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi belum masuk-masuk.
masih kebalik-balik terus. Maka di sini Rasulullah memberikan satu perintah ya, kepada anaknya Fatimah, dan itu juga benar. Maksudnya di situ, wahai Fatimah, jangan sampai enggak kamu ini minta kepada Allah 3 kali di waktu pagi, kemudian tidur 3 kali di waktu malam. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah melalui hadisnya yang Rasulullah diberikan kepada anaknya ya. Atau kalau di hadis yang lain, ini adalah dari sahabat ya. Ini ada siapa ini, Ibnu Abbas ya. Enggak, tadi sudah saya tulis mana. Ia abadi. Ini panggilan seorang anak kepada bapaknya. Ia abadi. Ini asma'uka tad'u kulla ghadatin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Tu'idwa salasan hina tusbih wa salasan hina tumsi. Wahai aku kok selalu mendengar engkau itu berdoa pagi 3 kali, sore 3 kali, yaitu minta Allah ma'afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku, Allah ma'afini fi sam'i, ya Allah sehatkan pendengaranku, Allah ma'afini fi basar, ya Allah sehatkan pandanganku. Tadi sam'i pendengaran, basari pandangan. La ilaha illa anta. Dan engkau ini cuma 3 kali. Maka faqala, kemudian bapaknya menjawab ya, jadi ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqubihina wa ana uhibbu an astanna bisunani. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah itu berdoa dengan doa ini, yaitu seperti ini berdoanya tadi, 3 kali ini. Dan saya suka mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Oh, Rasulullah ini membimbing kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini tidak cukup sekali, tetapi 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Yang artinya, ya Allah sehatkan badanku. Ternyata jemaah sekalian, ini adalah kalau dikatakan cara atau jalan untuk menuju hidayah. Jadi untuk meminta hidayah kepada Allah diawali dengan minta disehatkan badannya. Di mana ada kita tanya sama teman-teman itu, kemarin kenapa kamu nggak ikut ngaji? Lagi sakit. Jadi kalau kita tanya, kita yang ada di sini lagi sakit atau lagi sehat? Jawabannya lagi sehat. Kalau lagi sakit, nggak datang di sini, di rumah tidur atau istirahat. Oh iya benar ya, berarti untuk mendapatkan hidayah kita minta sehat dulu. Dengan sehat nanti kita bisa ikut taklim. Dengan sehat kita bisa menyimak mentadabburi Al-Quran. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan hidayah kepada Allah dari Allah SWT, maka amalkan doa ini pagi 3 kali, petang 3 kali, minta disehatkan supaya nanti kita bisa menyimak ya, taklim, kita bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Karena itu merupakan awal. Setelah kita dikasih sehat, ya ini kita datang di tempat taklim ini, minta kepada Allah, Allahumma afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku ya Allah. Sebab kalau kita datang sehat, ya sehat datang ke taklim, kemudian kita nggak dengerin, taklim datang tapi nggak dengerin karena nggak sehat telinganya ini, pendengarannya. Jadi ketika ditanya tadi materinya apa tadi taklim subuh tadi, apa ya? Nggak mampu untuk merekam di sini. Ada yang mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya masih penting masuk. Ini nggak masuk sama sekali, nggak masuk.
Oh benar ya, berarti setelah minta sehat akan dapat hidayah. Kita minta disehatkan telinga kita, pendengaran kita. Dalam keterangan di tafsir ini, tafsir hadis ini adalah yang dimaksud minta kesehatan pendengaran adalah pendengaran ini mampu mengolah nasihat-nasihat, mampu mengambil manfaat dari taklim-taklim yang kita ikuti. Oh berarti penting sekali. Karena banyak orang yang ikut taklim, tapi dia nggak bisa merekam, nggak bisa mengambil manfaat pendengarannya. Setelah itu, setelah telinga mampu merekam, maka minta Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkan pandanganku. Sebenarnya udah paham bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tapi mandengnya salah, melihatnya salah. Akhirnya dunia lebih utama daripada akhirat. Pahamnya sudah, tetapi mandengnya salah. Kita udah paham bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, sudah ngambil itu, tetapi mandangnya salah. Akhirnya enakan tidur. Oh berarti penting sekali di doa ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa. Dan ini diamalkan 3 kali pagi dan 3 kali petang, tidak cukup sekali. Sementara ketika sholat mustaqim rata-rata minimal dalam sehari semalam ada 17 kali. Nah ini berimbangan sama sekali. Kita imbangi doa kita ihdinas siratal mustaqim dengan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah sekarang sebagai penutup masuk inti. Setelah sudah sehat badan kita, sudah sehat telinga kita, sudah sehat pandangan kita, kita lihat hadis ini. Ini hadis yang luar biasa yang mungkin minggu yang lalu sudah kita sampaikan, bulan yang lalu. Tapi bisa jadi belum masuk karena ini gini jamaah sekalian, ini akan menyampaikan satu zaman kemakmuran yang merata. Jadi dalam hadis dikatakan tidak terjadi kiamat sebelum datang satu masa kemakmuran yang merata di muka bumi. Sehingga ketika itu semua manusia maunya berinfak, mencari orang-orang yang menerima infak susahnya luar biasa. Ini adalah ketika kemakmuran telah merata. Sekarang yang merata apa ya? Tukang ngamen telah merata. Oh coba di lampu-lampu merah itu dulu waktu saya pertama kali kesini, itu di depan lampu merah Pemda itu kan ada 4 tipe permatannya. Itu nggak ada kayak sekarang ini. Lu sekarang yang di sini pakai kuning, yang di sana pakai ini, itu pun orang di sini ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Oh, tambah banyak gitu. Pas saya pertama kali sini, di sini belum ada kayak gitu. Sekarang itu tambah banyak. Ada yang jarang kepang, juga. Jadi yang merata bukan kemakmuran, tapi kemiskinan. Padahal kata Allah, kata Rasulullah, gak akan terjadi kiamat sebelum kemakmuran merata. Sehingga ketika itu orang berinfak, nyari yang mau terima itu susah. Kalau sekarang nyari orang yang mau infak susah. Pengemis di mana-mana, nyari orang yang mau ngasih itu susah. Nah, di sini sama sekarang apa kata Allah dalam diskusi? Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya abna Adam, afarraq li ibadati amlaku sadraka ghina. Atau dalam hadis yang lain hampir ini, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya abna Adam, afarraq li ibadati amlaku qalbaka ghina. Wahai hambaku, kata Allah, habiskan waktu untuk ibadah. Jadi kalau orang sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah diberi afina fi badanina, afina fi samina, afina fi basarina, dia akan mengambil satu ayat yang menjadikan juga panduan itu, yaitu di dalam surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56. Kita sudah bahas semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya,
dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi samina, Allahumma afina fi basarina, nanti kita akan melihat pandangan kita akan sehat. Oh, ternyata hidup ini Allah menyuruh kita hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Dan ternyata kalau kita tafsirkan ayat ini dengan hadis ini, makna tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi orang yang bahagia dan kaya raya. Jadi maunya Allah itu, manusia itu bukan dia mau Allah, kamu akan saya menjadikan orang yang bahagia dan kaya raya dalam arti cukup. Ya, punya cicilan mobil bisa bayar cicilannya, punya cicilan rumah bisa bayar cicilan rumah, punya kebutuhan ya anak-anak sekolah bisa bayar kebutuhan anak sekolah, punya kebutuhan semuanya akan terpenuhi. Itu namanya cukup. Ya, jadi kalau dikatakan gali lubang tutup lubang itu masih cukup, karena punya lubang tutup lagi, punya lubang tutup lagi, itu masih cukup, masih termasuk kaya. Tapi kalau gali lubang ini yang nggak cukup ini. Utang satu belum ditutup, udah utang lagi. Akhirnya di sini terusir, pindah ke sana, di sana utang lagi. Di mana pun dia berada, ayo kerjaannya utang dan nggak bisa bayar, ngumpet. Akhirnya bunuh diri terakhirnya. Ya kan nggak bisa bayarnya bunuh diri, nggak bisa nyaut. Padahal di sini sama maunya Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bahagia dan cukup dari segala kebutuhannya dunia dan akhirat. Itu maknanya dari makna ayat tadi dengan tafsir ayat tadi. Kenapa? Karena wayang aku habiskan waktu untuk ibadah 24 jam kali umurmu. Jadi kalau umur kita 30 ya 30 tahun kita ibadah, 24 jam kali 30 tahun. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Allah SWT dalam di sini, amla'u qalbaka ghina, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang kaya hati. Orang yang tidak bahagia itu orang yang miskin hati. Walaupun di tangannya ketika itu dia megang duit sedikit, tetapi kalau hatinya kaya maka dia bahagia. Saya punya kakak sepupu. Dulu beliau sebagai khotimah perempuan, sebagai pembantu di rumahnya Mbah Nur, Mbah Nur sama wali. Kalau kata beliau, ketika saya hidup bersama Mbak Nur, saya nggak pernah pegang duit, tapi nggak ada satu kebutuhan saya pun di dunia ini yang nggak terpenuhi ketika dia menjadi khotimahnya Mbak Nur. Jadi tangan itu kalau dikatakan ya jarang pegang duit, tapi kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, punya anak apa saja terpenuhi, dan hati merasa tenang, hati damai, hati merasa indah. Tapi begitu beliau meninggal, Mbah Nur meninggal, beliau pulang ke rumah. Di rumah itu beda rasanya. Perasaan duit itu pegang, tapi rasanya kok masih khawatir, masih sedih, masih bingung. Beda ini berarti duduk-duduk bersama orang soleh dengan duduk-duduk dengan orang yang mungkin setengah soleh, itu beda rasanya. Itu kakak saya sendiri, kakak sepupu. Jadi sama sekali yang di sini, yang kemarin misalnya sudah saya sampaikan juga, saya ulang lagi supaya jelas. Nanti akan saya berusaha gaji para pegawai supaya tidak ada korupsi. Tidak. Mau gajinya setinggi langit, kalau hatinya miskin, tetap aja korupsi. Yang kebanyakan orang korupsi itu pejabat-pejabat yang duitnya udah banyak. Jadi korupsi itu bukan karena dia gajinya kecil atau besar, bukan. Korupsi itu tergantung pada hatinya, itu hatinya kaya atau miskin. Kalau dia miskin, tadi walaupun jabatannya udah tinggi, tetap aja dia korupsi. Walaupun jabatannya tetap aja dia masih nyokok. Bahkan yang ngajarin nyokok itu yang jabatannya tinggi. Diajarin nyokok. Yang ngajarin dia. Nyokok untuk dapat jabatan, nyokok untuk dapat harta. Padahal hartanya udah banyak, jabatannya udah tinggi. Tapi dia yang ngajarin nyokok. Ini persoalannya adalah hatinya miskin. Makanya Allah katakan, orang yang ibadah, niatnya hanya untuk ibadah kepada Allah siang dan malam, maka akan penuhi hatinya dengan kekayaan.
Kemudian yang kedua Allah katakan, wa amlahu yadaika rizqan, dan aku penuhi tangannya dengan rezeki. Hatinya Allah penuhi dengan kekayaan, tangannya Allah penuhi dengan rezeki. Bagaimana? Apakah Anda bahagia? Hatinya kaya, tangannya penuh. Udah itu kunci bahagia. Dan ini kuncinya tadi dari doa tadi. Minta ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirnya ayat selanjutnya adalah badalnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dimana di situ penuh dengan kenikmatan. Selama ini kan kita sudah baca seperti itu saudara. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu jalan siratal mustaqim itu jalan yang di situ penuh dengan kenikmatan. Tapi nyatanya orang pas banyak sengsara, padahal dia minta itu. Oh ini berarti belum meniatkan untuk memenuhi siang dan malam untuk ibadah. Ayatnya ada, hadisnya ada. Sebaliknya kata Allah, ketika kamu tidak melakukan itu, maka aku penuhi hatimu dengan fakr, dengan kemiskinan, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Tangannya sibuk, kenapa? Perusahaannya banyak. Perusahaannya banyak di mana-mana. Tapi hatinya miskin terus walaupun perusahaannya di mana-mana. Ini coba. Jadi ketika walaupun duitnya agak banyak, dia tidur di atas tumpuan duit, dia sudah punya jabatan yang tinggi, karena dia miskin, dia masih berkhawatir. Nanti kalau saya lengser bagaimana? Nanti kalau saya nggak menjabat bagaimana? Bingung dia, padahal duitnya udah banyak. Ini kalau niatnya tidak untuk ibadah. Tetapi jangan sekalian tadi, contohnya kakak sepupu saya, ketika hidupnya bersama orang yang ibadah dan dia mengikuti ibadah orang yang beribadah, warkabum ar-rahim wasjudu ma'as-sajidin, rukuk bersama orang yang rukuk, sujud bersama orang yang sujud, tenang hidupnya, damai, gak khawatir, dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi mulai dari ini kita tahu bahwasanya kunci daripada kebahagiaan itu adalah minta kepada Allah, doa. Dan doa yang utama tadi minta hidayah, ditunjukkan kesehatan, ditunjukkan sehatkan pendengaran, sehatkan pandangan, maka akan Allah penuhi hati kita dengan kekayaan, dan Allah penuhi tangan kita dengan rezeki, maksudnya dicukupkan dari berbagai macam kebutuhan. Nanti itu jemaah mulai hari ini jadilah kita abid atau abidin, yaitu orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidur ibadah selama tidak berlebihan, makan ibadah selama tidak berlebihan, kerja ibadah selama tidak berlebihan. Ini ada usah kerja berlebihan, iya. Waktunya kerja-kerja, waktunya sholat tetap kerja. Waktunya kerja-kerja, waktunya ngaji tetap kerja. Itu namanya kerjanya berlebihan. Ya, akhirnya tergila-gila dengan bekerja. Jadi akan dikatakan ibadah kerja itu ketika tidak berlebihan. Sholat juga itu akan dikatakan ibadah ketika tidak berlebihan. Sholat terus, ada tamu pun dan terima tamu sholat terus. Ada ibunya datang tetap dia sholat berlebihan. Ada tamu, ada ibu datang ya sudah sholat sundanya. Bahkan lagi sholat duha, ibunya datang, batal sholat duhanya, terima ibu dulu. Karena menerima ibu datang itu adalah kewajiban, sementara sholat duha adalah sunnah. Jadi jangan sampai karena sholat itu ukuran baiknya ibadah. Kalau sholatnya bagus maka baguslah seluruh ibadah. Kalau sholatnya jelek, jeleklah seluruh ibadahnya. Sholat terus, waktunya terima tamu dia pun sholat terus, berlebihan nggak boleh. Ya, jadi semuanya dikatakan ibadah ketika tidak berlebihan. Maka kerjalah secukupnya, makanlah secukupnya, tidurlah secukupnya. Demikian cuma sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang yang bahagia dan cukup dari segala kecukupan insyaallah. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jemaah, tadi telah disampaikan mengenai doa kunci kebahagiaan. Jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan doa kunci kebahagiaan, silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah langsung sholat suruh. Kalau ada silakan. Nambahin boleh nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Kita membahas karena sekarang ini kan ada yang ribuan atau benar itu yang saya tanyakan. Saya juga pernah lihat di itu Pak ya, ada yang sudah Nah sekarang yang saya tanyakan, kenapa itu sampai tidak bisa diprediksi siapa pelakunya? Itu kan harus ada niat yang kurang baik gitu ya. Gimana Pak kalau menurut Pak Ustadz yang seperti itu kenapa dibiarkan tidak ada yang perlu tidak dilakukan, tapi tetap ada dipertahankan untuk mencari pendapat. Nah itu pertanyaan saya bagaimana dia lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi tadi Pak, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa Al-Quran sudah hafal, sholat sudah sholat, Ihdinas Shiratal Mustaqim sudah dibaca, tetapi pandangannya masih tersesat tadi. Jadi melihat sesuatu yang salah itu biasa. Jadi tidak berusaha untuk diperbaiki. Jadi sebagaimana tadi Allah menyatakan kullukum dhalun, setiap kalian itu tersesat. Ya, kecuali orang yang minta. Tapi minta juga sudah. Oh ternyata di sini ada satu syarat lagi yang di dalam salah satu ayat, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang 13 di ayat yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah berdoa, kita harus aktif merealisasikan doa itu. Jadi kalau kita, ya Allah berilah aku kaya, maka kita harus aktif bekerja. Ya Allah berilah aku ilmu, berilah aku hilangkan kebodohanku, maka kita harus aktif belajar. Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warahmatuh, maka kita harus aktif menciptakan keadilan. Jadi kalau kita doanya tadi sudah benar, tetapi tidak dilanjutkan dengan usaha tadi, yang merupakan usaha itu adalah doa aktif sebenarnya, doa tapi doa aktif, maka belum klop. Jadi duit itu harus dua sisi. Jadi kalau hanya doa pasif, ucapan saja belum cukup. Nah, dalam ayat lain juga disebutkan seperti itu. Allah tidak akan merubah nikmat, kenikmatan yang sudah ada atau yang belum ada, kecuali dia berusaha untuk meraih kenikmatan itu. Ya, jadi sekarang di sini di Indonesia ini terutama itu masih membiarkan sesuatu yang salah yang biasa. Itu kecurangan, bahkan semuanya juga curang. Jadi membiarkan. Jadi harusnya jawabannya ini kecurangan. Ayo kita sama-sama beresin. Mana yang curang, mana yang kita beresin. Kalau ada penggelembungan suara, coret penggelembungan suara. Kalau memang ada tadi kecurangan, kita semua beresin bareng-bareng. Harusnya kan gitu. Ini malah enggak. Ini curang. Semuanya juga ada yang curang, sama juga ada yang curang. Ini kan berarti membiarkan kecurangan itu berketerusan. Nah, maka di sini yang benar, sayangnya kita kepada yang lainnya. Kalau 01 sayang sama 02, 02 sayang sama 03. Ayo bareng-bareng yang curang-curang itu diberantas bareng-bareng, kerjasama gitu. Enggak malah sama-sama curang kok gitu. Ini salah satu cara berpikir kita. Jadi harus ada doa pasif dari berupa ucapan dan ada doa aktif. Nah, terus bagaimana dong sekarang udah tahu begini? Mulai dari diri kita. Jadi ketika mereka ngajarin rokok, kita jangan mau gitu. Mereka ngajarin rokok sama aja, udah deh kesempatan mumpung gitu. Jadi berarti kita juga nggak ingin baik, kita nggak ingin memperbaiki, kita nggak ingin menjadi orang yang bahagia, kita nggak ingin menjadi orang yang kaya. Jadi kalau ada yang seperti itu kita tahu, kita harus mengikuti arus. Ya, bahkan kemarin teman saya malah diterangin gitu. Jadi ada orang nyogok disuruh duduk, begini, tidak lain malah. Jadi ini termasuk nyogok. Ya, itu juga baca fatwa MUI Ar-Rasul Mutasabina, dan ini termasuk nyogok untuk fatwa MUI. Maka sekarang bawa pulang saya nggak mau. Ada teman saya begitu, didudukkan, diterangin seperti itu. Mumpung dia lagi ngasih, diterangin. Kalau nggak lagi ngasih, itu penerangannya nggak sempat ya. Bahkan mungkin marah. Tapi kalau seperti itu dikasih itu akhirnya dia udah hubungan dia pulang lagi. Tapi kalau tidak seperti itu yang harus dibiasakan.
Tetapi gimana udah terlanjur Ustaz? Kalau udah terlanjur ya sudah dipakai saja. Kemsil gitu kan. Loh kita kalau makan sosok-sosokan kan bahaya itu. Ya tidak kemsil atau anak yatim gitu kan. Atau kalau terpaksa banget gitu kan. Saya punya hutang gitu. Jadi punya hutang nggak bayar ini mau ada duit gimana kalau dibuat untuk melunasi hutang. Nah di situ minta sama Allah. Ya Allah aku tahu ini haram tapi aku punya hutang bagaimana ini kan. Darurat itu yang haram jadi halal. Kalau darurat gitu kan. Oh, tapi kita udah masih punya duit kok, masih buat makan, buat beli nasi kudu masih ada. Jangan beli nasi kudu pakai uang itu ya. Karena kalau beli nasi kudu kita masih punya duit. Jadi kita belajar jujur di depan orang. Dan ini merupakan kunci kebahagiaan. Jadi sampai kapanpun kita akan bahagia kalau kita masih seperti itu, Pak. Nah, mulainya dari mana? Sudah, kita nggak usah untuk banyak orang. Kita mulai dari diri kita, kemudian kita sampaikan ke orang lain. Kalau orang lain belum mau mengikuti, yang penting kita udah duluan mengikuti dulu. Gitu kira-kira, Pak. Baik. Pak. Oh ya. Oh ya. Sudah juga kan ada bilangin bahwasanya hadis Qudsi sesungguhnya manusia itu makhluk itu tersesat semuanya. Iya. Kecuali yang dia pilih. Apakah itu sudah takdir? Oh ya. Ya, jadi itu sebuah fitrah. Fitrah, jadi awalnya manusia tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Makanya kita dikatakan dalam surat hadis dikatakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Nggak ada sholat, nggak asal sholatnya kecuali pada sholat itu dibaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di Al-Fatihah itu untuk menetralisir takdir tadi atau menetralisir fitrah tadi, fitrah tadi. Jadi nanti kita sholatul mustaqim berarti di situ kita telah minta kepada Allah untuk menjadi orang yang terbimbing, menjadi orang yang tidak tersesat. Makanya wajib itu surat Fatihah itu. Karena untuk menetralisir tadi kulukum dolum, setiap kali ada tersesat. Nah jadi wajib hukumnya manusia itu ketika sholat harus membaca suratul Fatihah sebagai penetralisir. Begitu juga di dalam salah satu ayat yaitu surah Ad-Din. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah di situ manusia saya ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi semuanya akan aku lempar ke tempat yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang mau di situ menjaga iman atau mempelajari iman dan kemudian beramal soleh. Jadi akhirnya semua manusia akan dilempar ke neraka dari surat hati itu, kecuali dari orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Jadi bagaimana caranya untuk menetralisir jalan menuju neraka adalah dengan cara kita beriman dan beramal soleh. Itu perimbangannya, Pak. Dari ayat itu dengan yang untuk itu. Demikian jawaban. Cukup? Cukup ya? Cukup. Untuk Pak Hamzin aja. Satu lagi ya? Satu lagi. Saya mau nanya ini Ustaz, yang Allah berfirman kalau diartikan ini, aku berikan rezeki pada hamba-Ku dengan cara yang tidak terhingga-hingga. Oh. Nah, sementara kalau kita gaji itu kan setiap bulan kita pasti dapat gaji, kan itu sudah terduga. Iya. Nah, apakah itu termasuk bagian dari ayat yang apakah yang kita terima gaji itu bukan rezeki dari Allah? Itu kayaknya. Karena kan Allah berfirman bahwa aku kasihkan itu tidak terduga. Yeah. Yang belum ada bayangan dalam benak kita, Ustaz. Iya. Itu aja, Ustaz. Baik, jadi di dalam salah satu ayat ya mungkin kita buka bareng-bareng di dalam surah At-Tolak ya. Surah At-Tolak itu surat ke berapa? 65 ya, ayatnya 23. Tapi suratnya surat ke 65. Jadi di situ ada urutan-urutannya, Pak. Ada yang pertama wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu ada di dalam ayat yang ke-2 ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berikan jalan keluar. Jalan keluar yang indah. Nah itu termasuk dalam kategori yang bekerja tadi. Ya kita dapat pekerjaan atau kita menciptakan pekerjaan sendiri
Tapi dari situ kita mendapatkan jalan keluar, terutama dalam bidang rizki. Tetapi seringkali, biar jelas. Tetapi seringkali gaji yang kita dapatkan nggak cukup, seringkali begitu. Jadi kita punya anak 5, gaji dari kita ngajar itu 5 juta. Sementara SPP satu anak saya sudah 1,5 juta. Nah, Allah kemudian memberikan satu kedamaian lagi dalam ayat selanjutnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kamu nggak usah khawatir kalau gaji tidak cukup, kebutuhan kamu banyak, masih ada jalan lain lagi, yaitu jalan di luar gaji. Tiba-tiba ada orang datang. Aku ini ada pekerjaan atau ada tambahan freelance. Ini kan nggak terduga. Tiba-tiba dia kasih freelance itu, walaupun tetap kita harus bekerja, tetapi di luar perhitungan kita karena gaji kita biasanya nggak sampai segitu. Tapi ada freelance datang ketika kebutuhan kita banyak, besok kita mau nikahin anak, sementara gaji nggak cukup. Ada teman kita nawarin freelance, jadi kita libur 1 minggu, ternyata ada kerjaan freelance yang 1 minggu itu bahkan gajinya lebih besar daripada kerja dari Senin sampai Jumat. Ini luar biasa, kerja 2 hari tapi lebih besar daripada yang Senin sampai Jumat. Itu salah satu jalan keluar atau dikatakan rezeki dari tempat yang tiada diduga-duga. Atau saya sering dapat saya lagi duduk di rumah, ada orang datang, nggak ada akhir, nggak ada, cuma Ustaz, ini saya ada rezeki sedikit, ini buat Ustaz. Dari di luar kita. Bahkan waktu itu saya itu nempel gambar Masjid Madinah itu di lemari saya. Jadi setiap kali saya lihat gambar itu, ya Allah, kapan ya saya bisa ke situ? Masjid Mekah ya, Masjid Haram saya juga nempel. Jadi setiap mau ngambil baju itu melihat gambar itu. Nah itu kalau dari gaji atau dari penghasilan yang saya dapatkan secara perhitungan, saya nggak bisa naik gaji ketika itu 2009. Ya karena untuk apa? Ya pas-pasan lah gitu ya, untuk nyicil rumah, ya untuk nyicil kendaraan, untuk biaya sekolah ada, tapi untuk haji nggak ada. Tapi tiba-tiba orang telepon, Ustaz ingin haji ya? Udah dari kemarin tak lihat gambar-gambar, ada orang nanya begitu, Ustaz ingin haji ya? Yo pengen lah masa kami gitu. Dari kemarin dan ini, udah gini aja, Ustaz KTP-nya kirim ke saya. Jadi dari KTP, dari paspor, semua dia urus. Sampai yang isi tabungan dia semua ya. Jadi saya tidak berangkat. Dan uniknya saya daftar 2008, setelah musim haji saya berangkat 2009. Jadi nggak ada masa tunggu. Karena saya daftar tahun ini, berangkat tahun itu juga. Karena setelah haji yang lalu, kemudian daftar sekarang, kemudian haji besok saya berangkat. Itu salah satu tadi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi itu bisa bentuknya kecil dan bisa juga bentuknya besar. Tapi itu memberikan ketenangan bagi orang yang terutama yang gajinya kecil. Jadi kalau gaji kita itu nggak usah khawatir, Allah masih punya jalan ini. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya takutnya diperbaiki. Jadi kita tenang, bahagia kita. Nggak usah khawatir. Saya gaji cuma segini, gimana saya banyak? Kami nggak pernah punya dong. Nggak usah khawatir. Allah masih punya rezeki dari 1001 macam jalan di luar kerjaan kita. Itu dia tidak banyak. Tadi sudah disampaikan banyak mengenai doa fungsi kebahagiaan. Saya ada 6 poin dari tausiah tadi. Saya rangkumkan. Yang pertama, hal penyakit sebagian dari perutnya. Ya, jadi penyakit itu kebanyakan adalah dari apa yang kita makan, inputnya, kemudian outputnya itu keluar. Kalau perutnya sebagai penyakit. Kemudian kebanyakan tidur menyebabkan penyakit mental. Dikutip dari penelitian di Universitas London 2011 menunjukkan kebanyakan orang tidur mengakibatkan terjadinya penuaan pada otak 7 tahun lebih cepat. Penuaan otak mengakibatkan menurunnya kemampuan otak untuk mempelajari hal-hal baru atau sulit menerima informasi. Kemudian yang kedua, selanjutnya, kekurangan maupun kelebihan tidur berisiko menyebabkan depresi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tidur 7-9 jam
mempunyai resiko terkena depresi sebanyak 27%, sedangkan di atas 9 jam resikonya 49%. Kesehatan mental berarti ya? Ya, kesehatan mental lebih banyak mental. Dulu saya pernah nggak bisa tidur 2 malam, akhirnya saya hubungi psikiater, dikasih obat tidur, setelah itu bisa tidur sebanyak 1 malam lebih. Jadi memang kalau nggak bisa tidur bisa gila ya Pak ya, karena akan ada halusinasi gitu. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyogok dan disogok masuk neraka dan disibaya tak berani. Jadi menyogok dan disogok tidak dosa ya Pak ya, tapi langsung masuk ke neraka. Kemudian yang terakhir, orang rakus harta karena hidupnya bersosial. Jadi sebenarnya kita di dunia kenapa saling sikut-sikut berebut mencari harta, karena kita punya orang lain gitu. Kalau kita tinggal sendiri ya seperti Adam yang dicari cuma Hawa, padahal di situ ada emas, ada perak dan lain sebagainya gitu. Ya risikonya gitu. Kalau di tempat yang makin padat, persaingan makin keras untuk mencari harta gitu. Tapi kalau di tempat yang penduduknya sedikit, di pelosok, di daerah hutan gitu, seputar asing, mereka nggak saling berebut. Ya, jadi harmonis. Udah itu saja dari saya. Mari kita tutup bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah dan tiga sudah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.